ini di mana itu kita bisa lihat di sini. AC itu nggak ada di kulit. Jadi virus ini nggak bisa masuk lewat kulit. Tapi kalau kita lihat di sini, ekspresi dari AC itu paling tinggi di nasofaring. Bronki ada, alveoli ada, tapi lebih kecil. Jadi makanya kenapa nasofaring ini itu tempat dia banyak kemungkinan kalau bisa mau nempel. Nah, tapi virus ini kan ada dalam bentuk droplet atau aerosol. Cairan yang disemburkan pada waktu orang batuk atau bersin di situ. Dan ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, bukan individu virusnya. Karena partikel ini yang nanti bawa virus dalam jumlah banyak. Kalau individu virusnya kan satuan tuh cuman. Jadi itu beda dengan yang satu. Nanti kita lihat lagi. Lagi-lagi ini virus SARS ini itu kan dia cuman single strand RNA. Jadi RNA yang satu tas ini. Lalu ini protein spike-nya itu. Nah, spike-nya ini diterima oleh AC itu. Dan itu hanya ada di sel-sel tertentu, terutama sel saluran napas, dan juga termasuk pembuluh darah, termasuk sel usus. Makanya salah satu gejalanya bisa diare, misalnya kayak gitu. Jadi itu ada AC itunya. Tapi sel kulit nggak ada contohnya. Jadi kalau sel rambut juga nggak ada AC itu. Nah ini, jadi kita itu membutuhkan konsentrasi minimal untuk bisa membuat infeksi yang sukses. Jadi harus ada minimal konsentrasinya itu. Jadi ini kalau kita lihat, ini adalah diameter rambut manusia. Ini sebetulnya sekitar 1,5 150 mikron nih, bukan 15, 150. Makanya kita masih bisa lihat rambut kita diameternya segini. Ini diameter dari virus. Karena dia ukurannya 0,12 mikron. Jadi ini 12 nanometer, 120 nanometer ini. Atau 0,12 mikron. Jadi cuma titik-titik ini. Ini individu virus itu. Nah, sedangkan surgical mask ini, masker ini, itu bolongannya segini. Bahkan masker yang N95 yang udah susah ini untuk bernapas pun juga ini yang udah sangat bagus ini, bolongannya segini, lubangnya. Jadi lihat sendiri kan, kalau kita pakai masker ini pun, nggak ada virus ini, individu ini, yang nggak lolos. Semua akan lolos sebetulnya. Jadi ngapain pakai masker sebetulnya di situ? Kalau kemudian kita pikir diameter virusnya lebih kecil daripada lubang yang ada di sini. Nah itu tadi, sebetulnya bukan individu virusnya, tapi yang kita perhatikan adalah aerosol atau dropletnya itu. Karena di dalam droplet itu isinya bukan satuan virus, tapi justru bisa ribuan virus ada di dalam droplet tadi. Jadi ini, kalau droplet ini isinya virusnya itu banyak sekali. Ini cuma digambar 3, tapi sebetulnya bukan kayak begini. Ini bisa ratusan, ribuan di dalam droplet ini. Ini adalah butiran air yang dikeluarkan waktu bersin itu tadi. Aerosol sama droplet. Yang droplet ini cepat jatuh karena lebih gede lagi. Yang aerosol memang lebih mengambang. Tapi ini diameternya masih jauh lebih besar daripada ukuran diameternya si masker. Jadi masker bisa menahannya. Karena ini. Jadi kalau ini adalah kayak gel gitu. Gel di dalamnya itu ada banyak virus. Jadi itu gunanya masker makanya. Jadi masker ini sangat berguna bukan individu virusnya. Kalau individu virusnya itu nggak ada masalah karena konsentrasinya ya cuma individu itu sedikit, tapi droplet ini bahaya karena jumlahnya kalau ini orang ini COVID, maka ini jumlah yang masuk bisa banyak sekali. Itu kenapa makanya jadi masker itu efektif untuk memproteksi. Seperti ini di sini contohnya. Kalau orang ini membawa COVID misalnya, ini orang ini pas kebetulan nih COVID, terus kemudian waktu dia bersin, mengeluarkan dropletnya tadi, ini kita anggap 100 nilainya. Kalau orang pakai surgical mask, itu masker medis itu menurunkan udah tinggal 25%-nya. Ya, di sini udah 25%, sebagian udah ditahan. Nah, kalau orangnya sendiri yang sakit ini,
yang sakit ini bermasker, dia sendiri sudah mengurangi juga 50% yang keluar ini juga udah dari dropletnya. Jadi kalau dua-duanya pakai, itu lebih efektif jadinya. Jadi kalau dipakai dengan benar, masker itu efektif untuk menurunkan viral load. Makanya ini kan dibuat singkat, ada seringkali buat gampang. Jadi kalau ini orang yang membawa virus COVID, ini dia nggak pakai masker, ya 100% bisa nyampe ke dia. Kalau ini jaraknya dekat gitu. Jadi ini distancing-nya cuma mungkin 50 setengah meter gitu, ya udah dropletnya langsung ke dia. Tapi kalau orang ini pakai masker, ini 70% aja tingkat penularannya ke sini. Tapi kalau orang yang ini sendiri pakai masker, udah tinggal 5%. Kalau dua-duanya cuma 1,5. Jadi ini sangat penting untuk dimengerti. Ini juga hal yang menarik, kasus yang terjadi di Missouri. Di Missouri ini ada salon untuk potong rambut. Dan ya pokoknya potong rambut lah tuh itunya. Ini namanya Great Clips ini di Missouri. Ternyata kedua hairstylistnya, jadi kedua orang yang pemotong rambutnya itu positif COVID. Akhirnya apa? Semua pelanggannya itu dicek. Semua pelanggannya dilacak. Ada 140 klien. Dicek dengan PCR dan dikarantina mereka untuk dilihat semua. Ada terbentuk gejala enggak? Ternyata tidak ada satupun yang terinfeksi dari hairstylist itu terhadap 140 kliennya. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata si stylist ini, dua orang tadi yang sebetulnya positif COVID, akhirnya ketahuan dia positif COVID, dia selalu memakai masker dengan benar dan selalu dipakai selama kerjanya. Jadi itu menunjukkan bahwa masker ini kalau dipakai maka sangat menurunkan efeknya. Bahkan maskernya bisa apa saja ini, penelitian ini menunjukkan. Ya mungkin kalau bandana ini udah nggak terlalu bagus, ya. Ini bandana ini cuma 48%, tapi itu pun masih melindungi daripada enggak di sini. Jadi masker-masker yang lain ini kurang lebih proteksinya cukup tinggi, sampai 93, 90 ini coba lihat aja nih dari penelitian ini. Nah bahkan di Jepang mereka menggunakan superkomputer untuk melihat bagaimana perbedaan orang pakai dua masker. Ternyata dua masker itu tidak lebih baik daripada satu masker. Sebetulnya pakai satu masker udah cukup dia. Karena apa? Ternyata menurut dia, kalau dia pakai dua masker, itu lebih susah untuk bernapas, akibatnya malah seringkali ini menjadi terbuka. Itu sebabnya makanya satu masker yang dipakai dengan benar, itu sudah cukup. Itu. Nah, aspek yang lain, itu mungkin juga bisa lihat di sini. Kalau ruangan ini penuh orang, kita bisa lihat di sini, sebetulnya distancing-nya kurang. Tetapi ruangan pasar ini biasanya semi terbuka. Dia open air. Nah, open air ini sebetulnya membantu sebetulnya. Sangat membantu dibandingkan ruang tertutup. Ruang kantor yang tertutup itu membuat virus dropletnya itu bersirkulasi dengan di situ aja. Tapi kalau seperti ini, meskipun ini sebenarnya orangnya banyak, itu masih ada ke udara ke atas. Jadi lihat di sini. Dia biasanya itu berasosiasi dengan udara terbuka di sini. Meskipun orangnya cukup banyak. Ini yang menjelaskan mengapa biasanya di pasar-pasar kayak begini, biarpun orangnya banyak, kejadiannya itu lebih kecil daripada di kantoran. Kalau kemudian orang ini, ya ini harusnya pakai masker memang. Tapi karena dia ini semi terbuka, maka ini sangat membantu mengencerkan droplet dan aerosol tadi. Makanya jadi nanti di kedepannya desain yang semi terbuka ini akan menjadi lebih penting. Jadi orang akan lebih memilih yang semi terbuka. Jadi kayak begini, ini kan semi terbuka, bukan di dalam ruang tertutup. Jadi kita bisa lihat bahkan potong rambut misalnya seperti ini.
Ini kan biasa. Jadi dulu-dulu juga banyak orang potong rambut di bawah pohon. Ini lebih tidak tertutup seperti di ruang tertutup saja gitu. Bahkan kita bisa lihat ruang bioskop, movie, itu kan ruangannya tertutup. Nah, kalau seperti ini kan drive-thru misalnya, nonton yang macam begini, ya, itu atau ruangan yang lebih terbuka macam begini, mungkin masih lebih sedikit kemungkinannya. Makanya ruangan-ruangan yang semi terbuka ini sebetulnya sangat membantu. Kayak misalnya seperti di sini. Ini sebetulnya memang nggak terlalu perlu pakai masker, karena ini dengan sendirinya akan terencerkan, ya. Viral load-nya itu akan rendah. Jadi nggak terlalu penting sebetulnya di sini. Karena apa? Kerumunannya juga sedikit, dia ada di alam terbuka. Jadi kayak seperti ini memang nggak terlalu diperlukan sebetulnya kayak begitu. Nah, transportasi pun juga kita bisa lihat, transportasi macam ini lebih aman ya terhadap virus COVID itu sendiri. Karena ini kan udara terbuka, bukan tertutup seperti kayak di dalam mobil yang orangnya banyak seperti itu. Jadi kalau kita mempertimbangkan resiko dari COVID ini, harus perhatikan apakah itu open space atau closed room. Ruangan terbuka atau ruang tertutup. Ruang tertutup selalu lebih berbahaya daripada ruang terbuka. Nah, lalu juga perhatikan apakah densitas kerumunannya tinggi atau rendah. Ya tentu saja lebih tidak baik daripada yang densitasnya rendah. Nah, selain itu juga perhatikan berapa lama paparannya. Kalau orang itu cuma di kantor itu cuma 20 menit, 30 menit, beda dengan dia ada di situ ada 2 atau 3 jam terpaparnya. Jadi durasi ini menentukan di situ juga. Lalu tipe aktivitasnya misalnya. Kalau dia itu nyanyi, beda dengan kalau dia itu hanya diam atau berbicara tapi seperlunya misalnya. Nah, itu sebarannya juga lebih sedikit. Tapi kalau dia misalnya teriak-teriak, semacam kuliah begitu, nah itu bisa cukup banyak. Makanya jadi mungkin harus ada masker atau sarana yang lain. Jadi ini bukan sesuatu yang cuma hitam putih. Makanya kayak misalnya orang-orang di pertanian dan di perikanan, umumnya mereka kan di udara terbuka. Petani ataupun para nelayan misalnya. Biasanya mereka di udara terbuka. Nah, pada kondisi itu sebetulnya mereka bisa lebih fleksibel untuk tidak misalnya menggunakan protokol yang ketat. Karena dalam hal itu mereka ada di open space, di laut gitu. Ngapain mereka jumlah kerumunan juga lebih sedikit dan udaranya terbuka. Jadi ini yang perlu diperhatikan.